Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Febriantiana, saya dari PKK 1 semester 1. Di sini saya akan membacakan resume pertemuan 10. Mata kuliah ilmu sosial dasar. Masalah sosial. Pengertian masalah sosial merujuk pada kondisi atau situasi dalam masyarakat yang dianggap bertentangan dengan norma atau nilai-nilai sosial yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan ketentangan atau kesulitan bagi individu atau kelompok dalam masyarakat. Masalah sosial seringkali melibatkan isu-isu seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, ketidaksetaraan, kejahatan, diskriminasi, dan masalah kesehatan masyarakat. Masalah ini mempengaruhi kesejahteraan sosial dan memerlukan perhatian serta tindakan dari pemerintah, organisasi, atau masyarakat untuk diatasi. Ciri-ciri masalah sosial. Yang pertama, mengancam kesejahteraan masyarakat. Masalah sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial, ekonomi, dan emosional individu atau kelompok dalam masyarakat. Dampaknya bisa meluas dan merusak kestabilan sosial. 2. Bertentangan dengan norma atau nilai sosial. Masalah sosial biasanya timbul karena adanya perilaku atau kondisi yang bertentangan dengan norma, aturan, atau nilai yang berlaku dalam masyarakat, misalnya kemiskinan. Yang ketiga, dampak dapat menyebabkan ketegangan dalam masyarakat. Ketika suatu masalah sosial muncul, ia seringkali menimbulkan ketegangan atau konflik antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. 4. Memiliki dampak yang luas. Masalah sosial bukan hanya mempengaruhi individu atau kelompok tertentu, tetapi memiliki dampak yang lebih luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kelima, memerlukan solusi bersama. Masalah sosial umumnya tidak dapat diselesaikan hanya oleh individu atau kelompok tertentu. Penyelesaiannya memerlukan upaya kolektif dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Jenis-jenis masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan pendidikan, sehingga mereka terjebak dalam siklus ketidakmampuan ekonomi. Kedua, pengangguran. Tingginya angka pengangguran dalam masyarakat yang dapat menyebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya lapangan kerja, perubahan teknologi, atau krisis ekonomi. Ketiga, ketidaksetaraan sosial. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan hak antara kelompok masyarakat yang bisa terjadi berdasarkan ras, gender, usia, atau status sosial ekonomi. Yang keempat, keamanan dan kesejahteraan. Masalah terkait dengan kejahatan, baik itu kejahatan ringan seperti pencurian atau kejahatan berat seperti kekerasan, pembunuhan, dan terorisme yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang kelima, penyalahgunaan narkoba. Penggunaan atau ketergantungan pada narkotika atau obat-obatan terlarang yang merusak fisik dan mental individu serta dapat mempengaruhi hubungan sosial dan ekonomi mereka. Keenam, perilaku menyimpang. Tindakan yang melanggar norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat seperti perundungan, yaitu bully, perjudian, dan perilaku kriminal lainnya. 7. Diskriminasi dan ketidakadilan. Perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau penyandang disabilitas. Nah, contoh
masalah sosial, yaitu kemiskinan. Contoh, banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Kedua, pengangguran. Contoh, meningkatnya pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. Ketiga, penyalahgunaan narkoba. Contohnya, menyalahgunakan narkotika di kalangan remaja dan pemuda. Keempat, kejahatan. Contoh, kejahatan jalanan seperti merampok atau pencuri. Ketidaksetaraan gender. Nah, contohnya tuh seperti perbedaan upah dan kesempatan kerja antara pria dan wanita. Ketidakadilan setaraan sosial. Contohnya, ketidaksetaraan akses pendidikan dan pekerjaan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Dan yang terakhir, pendidikan yang tidak merata. Contohnya, anak-anak di daerah pedalaman atau daerah miskin yang kesulitan mendapatkan pendidikan yang memadai. Kesimpulan dari masalah sosial adalah bahwa masalah sosial merujuk pada kondisi atau fenomena dalam masyarakat yang mengganggu stabilitas dan kesejahteraan individu maupun kelompok. Masalah sosial seringkali bersifat kompleks dan saling terkait, serta dapat berdampak buruk pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Solusi yang efektif harus mencakup pendekatan yang menyeluruh dan berbasis pada keadilan sosial, pemerataan kesempatan, dan perlindungan hak dasar manusia. Sekian dari yang saya bacakan dari hasil resume saya di pertemuan 10 ini. Sekian dari saya. Terima kasih.